Oke, selamat datang di podcast asal-asalan. Podcast asal-asalan, asalin aja dong. Oke, di sini kita sudah kedatangan salah satu aktor termuda dari channel YouTube Cimunan Project nih. Nih, dia ini udah membintangi film-film, ada Aku Gak Good Looking, ada film Islami, udah banyak lah. Dia adalah salah satu aktor termuda yang ada di Cimunan Project. Oke, langsung aja kita sambut, ada Tatang Hidayat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bang, baik-baik. Oke, mungkin langsung aja ya kita ngobrol-ngobrolnya di podcast asal-asalan ini. Jadi dari kapan sih gabung ke YouTube-nya Cimunan Project nih? Sebenarnya udah dari SD sih bang sebenarnya. Dari waktu kecil lah. Situ kita dulu tuh buat film tuh tentang kayak bocah petualang itu, kayak bocah-bocah lah. Main-main gitu ya? Main-main gitulah. Dari tujuannya sih bang. Tadinya itu kayak main ke kebun lah, Sawah. ke sawah kayak gitulah bang. Iya, jadi udah lama ya gabung lama, di Bang. YouTube-nya Cimunan Project ini. Udah lama banget sih bang. Oke, mungkin agak ke sini-sini ya. Awal-awalnya kan kita lihat di YouTube-nya Cimunan Project itu kan main-main gitu, anak-anak main segala macam ya. Tapi setelah beberapa bulan atau beberapa, mungkin ada setahun kali ya, Ada lah bang. tiba-tiba Cimunan Project ini mengeluarkan film dewasa nih, lebih ke percintaan remaja gitu. Ya bang. Itu gimana sih ceritanya? Kan saya lihat juga di sana ada film PHO, ada film apa seterusnya lagi. Salah satu yang pertama itu ada PHO ya, dari film Sunda ke perbucinan itu. Iya. Ada PHO. Itu gimana ceritanya tentang film PHO itu sendiri? Sebenarnya sih sebelum gini tuh karena ada PHO tuh karena ada aktor perempuan sebenarnya. Iya kan. Jadi si aktor perempuan ini kayak sepupunya sutradara gitu. Iya. Nah, pas awal-awal pas kedatangan perempuan ini, jadi si sutradara tuh kontak ke grup bang. Kontak lah ke lu ya. Kontak ya ke teman-teman gitu, ke grup bahwa ada cewek lah, aktor Bakal cewek, ada, bakal ada aktor cewek gitu. Dan jadi si aktor cewek ini ngajak teman-temannya juga, jadi saudara sepupu lah, bisa Iya. disebut sepupu lah. Jadi si sepupunya sutradara ini Buat ngajak teman teman-temannya gitu, buat teman-teman main buat film gitu. biar banyak kan gitu. Jadi rame lah, rame. Jadi terusin cerita PHO itu gimana tuh? Jadi kok film pertama perbucinan ini dari filmnya anak-anak ke Jadi- perbucinan, kok yang mainnya bisa kamu gitu? Jadi sebenarnya itu kan si Bayu ini kan ada aktor namanya Bayu. Nah, si aktor Bayu ini sebenarnya tadinya yang bakal yang jadi aktor pertama. Nah, setelah itu dia tuh gak bisa karena ya cewek lah, biasa cewek kan kalau sensitif gitu ceweknya. Iya, mungkin cemburu kali ya. Iya. Karena kan di situ jadi dia yang tikung kan ya, Mak? Iya. Nah, di situ kata sutradara, saya aja gitu. Lu aja lu. Ditunjuk. Karena lu doang yang pantas nih buat nih aktor yang satu ini. Mungkin bukan pantas kali ya, lebih ke kreatifannya dan dari segi aktingnya mungkin kali ya. Yang lain kan saya lihat juga kurang gitu aktingnya. Mungkin karena itu ya. Nah, setelah itu ya udah saya ya tahu main lah. Iya. Ya namanya Disuruh sutradara ya saya tinggal main-main aja. Orang saya tinggal main, bukan kalau buat cerita ya agak kurang lah. Iya. Nah, setelah itu mainlah saya di situ. bikin Setelah ya gimana ya, kayak bocah adalah gitu. sebenarnya juga emang kalau dilihat dari segi acting ya, ini Tatang Hidayat ini, kalau
dari segi acting ya, bukan saya gimana gitu. Dari sekian banyak pemeran di Cuman Project, ada yang menonjol dari Cuman Project ini, kru yang menonjol dari segi acting gitu, peraktingan. Ada salah satunya ada Tatang Hidayat. Dari Tatang Hidayat, meskipun dia tuh umurnya masih muda gitu, dari yang lainnya berbeda. Dan yang kedua mungkin ada Alia Agustin kali ya. Iya. Dia tuh kalau memerankan film ya biasanya totalitas banget gitu, apalagi kalau peranin film yang emosi-emosi gitu kan, yang marahin pacarnya. Iya, itu bukannya itu dapat banget gitu kan ya. Dan juga kamu kan Tatang Hidayat ini kalau meranin film Islami itu indah, Islam itu indah, dan penyesalan itu, acting panik ataupun ya pasti kan dipanik kan ya, kalau kamu lebih dipanik dan sedih, ya tersiksa gitu lah bang ya. Itu kayak real banget sih, dan banyak yang berpendapat seperti itu ya. Jadi bisa dinobatkan kamu ini adalah bukan kamu saja ya dua berarti orang-orang yang mempunyai bakat acting. Itu dari segi kamu ya, dari segi acting itu sebenarnya gimana sih? Apa kamu tuh belajar, apa ngulik, apa udahlah main aja gitu, tiba-tiba orang-orang bilang kamu tuh ada bakat gitu, saya bilang kamu ada bakat dari segi acting gitu, dari segi main film gitu, penjiwaan gitu kan kamu bagus ya. Itu apakah bakat, apa kamu memang ada bakat terus belajar lagi, apa gimana sebenarnya? Sebenarnya belajar aja sih bang. Kayak lihat dari dulu ya. Iya sih bang, kayak lihat video orang lain nih, kalau orang marah kayak gini, kalau orang sedih kayak gini. Jadi lebih ke belajar sih bang ya. Oh belajar. Tapi jadi, bakat ada sih kali ya. Mungkin kali ya bang. Ya, ada. Kalau menurut saya bakat sih ada ya, dan bakat juga harus dipelajari sih. Kalau kamu mempunyai bakat juga, kalau nggak dipelajari mah nggak bisa gitu. Dan kita bicara Alia Agustin kali ya, yang bagus juga actingnya itu. Nanti mungkin kita bisa undang ke sini ya kali ya, ke podcast asal-asalan ini. Ya, bang, ya. Kalau bisa nanti bang, kita bisa ngobrol-ngobrol nih gimana caranya dia tuh actingnya dapat banget gitu. Kalau dengan marah-marah maupun apalah sedihnya juga ada sih. Nah, seperti itu. Dan kita ke obrolan sekarang nih, gimana YouTube Cuman Project nih, kan ada kamu tuh syuting Gak Good Looking ya, ada salah satu film yang kamu banget itu tuh durasinya panjang banget loh, ada 12 menit itu syutingnya berapa hari itu kira-kira? 2 hari sih bang ya, karena itu ke digat sama udah asar juga sih sebenarnya itu, karena ada kendala dan juga lokasinya juga jauh, sulit bang. Dan itu film yang kamu banget gitu. Itu ada ceritanya gak sih di film tersebut? Ada sih bang ya, gimana ya, gini aja, film itu menceritakan tentang apa sih gitu, apa sih itu tuh filmnya? Tuh berceritakan, jadi cowok ini mau nembak temennya gitu yang udah ya, lama dia kenal lah. Saya juga nonton sih sebenarnya itu ya. Setelah itu cowok ini nembak lah jadi ke cewek tersebut, tapi cewek tersebut gak cinta gitu, gak nolak mentah-mentah lah ya. Nah setelah itu dia tuh padahal udah bawa bunga kan ya, kasihan kalau di dunia nyata itu sakit banget itu bang. Setelah itu dia itu kayak frustasi lah ya. Dia ya gimana ya, kalau orang ditolak cinta ya nyesek banget gitu bang ya. Kelihatannya di film itu adegannya ada mau bunuh diri kan ya. Iya bang, di situ jadi si aktor pertama ini mau bunuh diri gitu bang. Oh iya. Tapi digagalin sama
ada cewek yang Ada lewat cewek, itu bang. Iya. Terus gimana tuh? Setelah itu si cewek ini ceramah lah gitu lah, nggak ngomongin dia, Nasehatin lah. nasehatin lah, lebih-lebihnya nasehatin dia bahwa lu itu gak pantas buat bunuh diri, lu itu masih panjang, Iya. lu masih muda Iya, gitu iya, bang, iya. masih panjang jalan lu. Iya. Nah gitu. Setelah Terus itu akhirnya dekat gitu dia, jadi dekat. teman dia. Setelah kenal gitu, sudah kenal dan dia malah suka gitu, jadi malah jadi di teman jadi suka gitu bang. Jadi si cowok tersebut malah suka ke si Malah ceweknya suka, gitu. tapi ya. si cewek ini gak punya perasaan juga, Iya sama sih. kayak yang pertama gitu ya. 2 kali sih, Dua double kali ya, bang, berarti. double bang, sakit hatinya 2 kali. Nah setelah itu ya sama kayak yang tadi gitu, dia malah bundir. Bundir. Bundir Enggak dia kali, enggak. Kalau saya lihat tuh kan dia tuh pas mau nembak ya. Kan saya nonton juga kan nonton filmnya. Mau nembak, malah si cewek yang dia deketin tadi, si cowok tadi tuh malah sama cowok lain gitu kan. Oh Gitu. iya bang, saya kan? lupa bang. Lo bisa yang tahu nih gimana nih, pemerannya sendiri nggak inget, malah nggak Saya hafal lupa, Bang. gimana nih, mungkin udah lama juga Udah kali lama, syutingnya Bang. juga ya. Setelah itu si cowok ini tuh teriak-teriak gitu, gimana sih itu kata-katanya? Lupa lagi sih. Nanti Lupa lagi, Bang. mungkin teman-teman kalau mau lihat aja, bisa jadiin konteks juga sih sebenarnya. Iya bang. Oke, kita bahas ke mungkin ke film film-film sekarang kali ya, yang nggak ada ceweknya, ada Taubat ya, ada Taubat ya, salah satunya yang dibintangi oleh Tatang Hidayat juga dan teman-temannya, dan pembunuhan yaitu sebenarnya film Taubat itu kan lama ya, jaraknya dari dari si cewek tersebut itu kan. Film terakhir sama cewek itu perbucinan itu film apa sih kalau gak salah, Selingkuh Sama Mantan kan ya. Iya kalau gak Itu salah. udah lama banget. Terus tiba-tiba Cibono Project ngupload film Taubat. Gitu. Itu sebenarnya film Taubat itu idenya siapa ada kru yang buatin cerita nih, buat cerita ini, atau gimana sih? Sebenarnya bersama sih bang kalau gitu. Oh, sama-sama gitu. Sama-sama krunya gitu. bikin. Jadi si sutradara ini ngomong kalau ini kita kumpulan aja nih buat buat ini cari ide ya, diskusi gitu bang. Kumpulan gitu buat cari ide cerita lain gitu, buat bertukar pikiran gitu. Jadi sutradara juga gak terlalu pusing, jadi gitu. Nah setelah itu muncul lah muncul ada Taubat, nah gitu. Ada Taubat yang ceritanya juga menurut saya sih sedih sih ya. Kalau dari segi itu sedih juga sih, karena menceritakan orang yang tadinya nakal gitu di Taubat, jadi Taubat ya, seperti judul ya. Jadi Taubat. Nah itu juga kan film Taubat berarti hasil rundingan ya. Rundingan gitu bang. Dan mungkin ada dulu kali ya di channel Cibonan Project ini saya sempat lihat nih ya. Karena emang saya tahu sih ada kontennya tuh pertama itu ada konten vlog horor gitu. Iya bang. Itu kamu tahu gak konten vlog horor itu? Tahu gak sih? Tahu sih bang, tahu. Tapi kamu belum masuk. Belum masuk bang. Karena apa tuh? Karena kendala ini sih bang, karena saya di situ sekolah kecil juga sih bang, masih kecil jadi belum takut gak sih? Takut juga sih kalau dulu itu bang, pasti karena masih sekarang, kecil lah bang. Kalau sekarang mah masih takut. Masih takut sih bang, sama aja. Yeah. Kalau dibuat tempat serem saya masih takut bang. Kan vlog horor itu ya datang-datengin ke
itu sekolahan gitu bang ya, sekolah oh yang horor-horor ya, ya. horor gitu sih. Itu kan kira-kira kamu tahu nggak itu krunya itu berapa orang tuh pas waktu vlog horor itu? Pas awal-awal vlog horor sih kalau gak salah banyak sih bang ya kayaknya. Banyak, Iya bang, krunya banyak gitu. banyak kayaknya. Mas. Kayaknya kan saya masih belum masuk Mungkin bang. Nggak tahu juga, banyak Bang. itu yang nganter gitu, yang khususnya kan mungkin ada gitu. Kayaknya sedikit sih kayaknya pas waktu pertama-tama pas baru mulai kayaknya masih sedikit kayaknya bang. Oh jadi mungkin dia tahu taunya vlog horor itu ada yang ngantar banyak kan gitu ke tempat-tempat. Ternyata vlog horor itu banyak kan guys ya di belakang layar itu. Ternyata bukan hanya satu orang dua orang, ternyata ada banyak gitu. Mungkin ada anak-anak yang ikut kali ya gitu. Jadi mungkin gak sih vlog horor itu bakalan ada di Cibangun Project di masa sekarang itu? Belum tahu sih bang, tergantung teman ya, tergantung anak-anak sih. Kalau menurut saya vlog horor di masa sekarang ya, di masa 2023 ini kan vlog horor itu udah nggak laku ya, soalnya Udah banyak sih bang. Nah. bukan udah banyak, jadi udah banyak yang ngelakuin, tapi dengan cara ada yang settingan, ada yang gimana. Emang ada sih salah satu vlogger horor sekarang yang sukses, namanya ada Bucin TV. Dia sorry ya bang disebut, ada Bucin TV, dia selalu vlog horor tapi dia real gitu, videonya itu nggak pernah ada penampakan, jadi real gitu. Dia datang ke tempat gedung kosong, rumah kosong gitu. Jadi ya mungkin Cibangun Project juga bakalan ngeluarin vlog horor kalau penontonnya bakalan banyak, tapi nggak mungkin sih ya. Gimana terus lebih ke obrolan sekarang nih, sekarang minggu-minggu sekarang ini, kenapa sih Cibangun Project ini jarang upload atau nggak upload setelah film apa namanya? Itu intinya film pembunuhan lah ya. Pembunuhan ya bang. Setelah film pembunuhan itu kenapa sih channel Cibangun Project gak pernah upload lagi video ataupun film? Jadi si Bayu ini bang ya, teman yang suka ngajak-ngajak buat film. Oh jadi ada yang udah. Jadi dia ini berangkat ke Jakarta, merantau gitu ke Jakarta iya. gitu. Ada. Jadi dia kerja gitu bang. Iya. Karena dia kerja kan, dia ini orang yang paling semangat bang kalau Iya. buat film. Iya. Jadi ke teman-teman dia ngomong, yo besok buat film, Iya, antusias lah ya. Antusias lah bang lah. Oh, Paling iya. semangat dia ini. Dan sekarang dia ini lagi menantau gitu. Jadi menantau. teman-teman yang sekarang juga jadi males gitu karena gak ada yang ngajak lagi gitu bang. Oke, jadi karena si Bayu ini merantau, Iya bang. jadi Cibangun Project ini krunya pada malas-malas ya. Males anak-anaknya. gitu bang. Kalau menurut kamu emang faktornya karena si Bayu pergi aja apa ada faktor lain sih? Yang menurut saya sih karena si Bayu pergi, dan ini sih bang, dan teman-teman yang males aja gitu bang. Kalau Karena- saya sih ada pendapat sendiri nih, kan kita boleh berpendapat ya. Iya bang. Kalau boleh, saya Bang. sih ada pendapat sendiri nih, mungkin ya Cibangun Project ini anak-anaknya karena belum monetisasi channel YouTube Cibangun Project ini sampai detik ini ya, podcast asal-asalan ini dibuat meskipun subscribernya udah 1000 lebih gitu, tapi kan jam tayangnya belum nyampe 4000 gitu, karena belum monetisasi, belum ada gaji, belum ada uang untuk ngegaji anak-anak. Sepertinya kita udah monetisasi, mungkin dari anak-anak juga pasti bakalan semangat sih. Bang. Kita gak munafik lah, kalau masalah uang pasti kita semua juga butuhkan ya, dan pasti anak-anak juga pasti bakalan semangat setiap Lebih ke minggunya semangat. kalau kita udah monetisasi ya.
Dan ini dari saya buat para penonton, mungkin yang penonton setia atau penonton baru. Jadi dukung teruslah channel YouTube Cibunan Project. Kira-kiranya kalian share, kalian subscribe, kalian sebarin lah ke orang-orang film-film yang udah diproduksi dari channel Cibunan Project ya. Salah satunya film-film terbaik itu udah ada banyak sih ya. Iya sih bang. Ada Penyesalan, ada Aku Pamit, ada Islam Itu Indah, ada Aku Taubat. Itu film yang terbaik sih menurut saya. Tapi kenapa viewersnya sedikit gitu? Cuman 100. Saya tuh bertanya-tanya ya, pas itu kan sampai diupload 2 kali loh film. Mungkin pertama mungkin sutradara ini berpikir ada kesalahan kali saat upload ya, karena film itu benar-benar emang menarik menurut saya, dan sedih, menyayat hati juga, karena menurut saya itu film terbaik sih. Tapi kan itu sampai 2 kali diupload tuh. Yang pertama nggak nyampe 100 viewersnya, padahal dari trailernya itu udah bagus loh. Udah keren sih bang. Terus uploadan kedua lumayan sih, tapi ya gitu cuman 100. Malah kalah di film pembunuhan, udah sampai sekarang udah sampai 600 loh viewersnya. Lumayan kan. Jadi menurut saya film terbaik itu udah tadi saya sebutin. Ada Penyesalan, ada Islam Itu Indah, Aku Tobat. Emang Aku Tobat namanya? Taubat. Ya, ada banyak film-film menarik yang kalian harus sebarkan ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian agar channel ini dapat berkembang dan monetisasi. Jadi anak-anaknya juga bisa semangat ya kan? Betul sekali. Pasti semangat bang, bukan semangat lagi. Nah, dan mungkin terakhir ya dari saya, kira-kira Cibunan Project ini kan udah lama, kalau bisa disebut mati sih channelnya bisa sampai mati sih kalau beberapa bulan ke depan nggak upload. Ini kan sutradara juga untuk minta untuk membuat podcast asal-asalan ini dan ngundang narasumber aktor maupun di luar aktor untuk ngobrol asal-asalan aja gitu di podcast ini. Ya gitulah. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin gak sih Cibunan Project ini bakalan bangkit? Pastinya bisa sih bang, bangkit. Ditunggu aja nanti video. Kalau anak-anaknya kompak pasti bisa kan? Pasti sih bang, kalau anak-anak kompak dan pastilah bisa. Support. Dan mungkin Cibunan Project kalau bangkit juga pasti bakalan ngeluarin film-film terbaiknya mungkin ya. Iya mungkin. Tapi pasti bang, pasti. Kalau menurut saya film-film terbaik itu mungkin bisa ini ya, harus ada aktor yang memungkinkan untuk memainkan film tersebut ya. Ada referensi gak sih buat aktor, sepertinya contoh aja nih mau bikin film apa, project besar, sepertinya ada film apa gitu yang membutuhkan aktor yang serius menurut kamu dalam perfilman, seperti aktingnya bagus. Ada referensi gak sih orang-orang yang menurut kamu, teman kamu yang cocok untuk main di film tersebut? Menurut saya sih ada sih bang. Siapa tuh? Kayak Agus gitu. Oh, Agus lah. Lah. Pertama Agus lah pasti. Agus. Pemeran terbaik di film perbucinan guys. Perbucinan, karena Agus ini paling jago kalau dalam perbucinan bang. Itu. Terus Kalau buat action, menurut saya sih lebih ke Bayu sama Dadan sih bang. iya, tapi Bayu ini udah gak ada nih, gimana? Iya sih bang, masih kangen sih sama Bayu bang. Ya, mungkin nanti dipikirin lagi Mungkin lah nanti gitu ya. Gimana gitu. Mungkin ada gantinya mungkin nanti. Mungkin. Ya mudah-mudahan aja bisa Mudah-mudahan. Cibunan Project bisa produksi film lagi seperti dulu. Mungkin bisa gede lagi ya, bakalan gede kayak kemarin gitu, mengundang bukan mengundang sih, mengajak aktor-aktor cewek, gitu. aktor-aktor baru gitu yang bikin kalian itu semangat buat nontonnya gitu. betul bang. Tentunya
ceweknya juga nggak kaleng-kaleng mungkin Ya, ya. mungkin bang. Ya mudah-mudahan aja ada, Amin sih om. ya mudah-mudahan aja ada film produksi terbaru dari channel Cibenang Project. Dan mungkin itu saja podcast asal-asalan ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi nggak salam ya gimana Iya, nih? Bang. Gak apa-apa ya, udah, bye bye.